Baik. Sebagian sudah cukup bagus. Mungkinan yang lain akan menyusul bagus biiznillah. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyatakan dalam fasal ini, fasal diperintahkannya atau dianjurkannya untuk membaca Al-Quran dengan tartil, menggunakan tartil. Apa itu tartil dan bagaimana bacaan tartil ini yang disunahkan oleh ini diperintahkan oleh syariat dan juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau rahimahullah taala menyatakan bab وينبغي أن يرتل قراءته وينبغي أن يرتل قراءته disunnahkan atau diperintahkan untuk setiap para pembaca Al-Quran, dan ingat kita masih sedang berada di bab adab para pembaca Al-Quran. Disunnahkan, diperintahkan, ditekankan untuk setiap para pembaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Wa qad ittafaqa al-ulama radhiyallahu anhum ala istihbab at-tartil. Para ulama telah bersepakat tentang sunnahnya membaca Al-Quran dengan tartil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rattilil Qur'ana tartila." Dalilnya, bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan telah valid datangnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i, kemudian At-Tirmidzi, dan juga dikatakan oleh At-Tirmidzi bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Rasulullah SAW pernah membaca sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah di sini, annaha ka'an na'tat qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan harfa. Bahwasanya Ummu Salamah mengatakan, aku pernah sekali memperhatikan bacaan Rasulullah SAW, dan aku memperhatikan bahwasanya bacaan Rasulullah SAW adalah bacaan yang penuh dengan tafsir, menyampaikan dengan penuh penafsiran dan sesuai dengan apa yang datang dari ayat tersebut, harfan harfan. Kalimat harfan harfan ini disebutkan oleh para ulama bukan hanya menjelaskan setiap huruf-hurufnya atau makharijul hurufnya, akan tetapi harfan harfan ini maknanya lebih luas daripada itu. Apa dia? Harfan harfan yang dimaksudkan oleh Ummu Salamah di sini adalah bahwasannya setiap makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW seakan-akan para sahabat atau orang yang mendengarnya memahami apa yang sedang dibaca oleh Rasulullah SAW. Artinya, kalau dalam bahasa ilmu yang sedang antum pelajari, Rasulullah SAW sangat memperhatikan yang namanya ada bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran tersebut. Sehingga pada ayat-ayat yang bercerita tentang sesuatu yang berbeda, misal ketika Al-Quran sedang berbicara tentang ayat-ayat azab, maka Rasulullah SAW akan berbeda cara bacanya dengan ketika membaca ayat-ayat yang bercerita tentang ayat-ayat nikmat. Ini yang dimaksud dengan harfan-harfan. Sehingga para sahabat ketika salat di belakang Rasulullah SAW atau siapapun yang mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran, mereka bisa menggambarkan apa yang sedang dibaca oleh Rasulullah SAW saking jelasnya pembacaan Rasulullah SAW. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menukilkan
athar dari Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu taala anhu dari Abdullah bin Mughaffal, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, yakni Abdullah bin Mughaffal, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوم الفتح ay yaum fath Makkah." Aku memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat pembukaan atau pembebasan Mekah, Yaumul Fath. Ya, kira-kira pada tahun 9 atau 7 Hijriyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Mekah, beliau masuk. Kemudian Abdullah bin Mughaffal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fath. Surat Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Ya, yang memang bercerita tentang Fathu Makkah dan juga Sulh Al-Hudaybiyah. Yurajji'u fi qira'atihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fath itu dengan tartil. Kalimat yurajji' memperjelaskan makna-makna yang tersirat dari Al-Quran. Ini maksudnya. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, la an aqra'a suratan warattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'ana kullah. Setelah dua riwayat yang sebelumnya dari Abdullah bin Mughaffal dan juga dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anhum ajma'in, menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW baca Al-Quran dengan tartil, dan disebutkan pula bagaimana Rasulullah SAW cara membacanya penuh dengan ada. Sekarang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum menceritakan tentang dirinya sendiri, bahwasanya beliau mengatakan, saya membaca Al-Quran dengan tartil, memperjelaskan huruf-hurufnya, kemudian membaca Al-Quran tersebut dengan bacaan tafsiriyah yang menceritakan tentang apa yang sedang dibaca. Ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu. Lebih aku cintai dibandingkan menghatamkan Al-Quran secara keseluruhan. Di athar ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Salah satu faedah yang sesuai dengan bab kita kali ini adalah disunnahkannya dan juga ditekankannya membaca Al-Quran dengan tartil yang menghadirkan hati, dikarenakan bacaan tartil tersebutlah yang akan mengundang tadabbur Al-Quran. Kemarin kita membahas tentang tadabbur Al-Quran. Kita membahas tentang bagaimana menghadirkan khusyuk. Dan sekarang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan nukilan-nukilan yang beliau nukilkan dari para sahabat, para tabi'in, menjelaskan tentang bagaimana caranya. Salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Diperjelaskan hurufnya, kemudian membacanya dengan penuh ada, dengan pembawaan yang luar biasa, bagus. Ya. Ini lebih disukai dibandingkan menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran, kemudian menghadirkan hati dan mentadabbur Quran itu lebih utama dibandingkan menghatamkan dan berkali-kali hatam Al-Quran tanpa meresapi makna-makna dari ayat-ayat tersebut. Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas, bahwasanya membaca Al-Quran dengan tartil lebih aku sukai. Poin yang kedua dari athar ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa athar ini bukan untuk melarang orang menghatamkan Al-Quran atau mempercepat bacaan atau khataman Al-Quran. Bukan itu yang dimaksudnya. Yang dimaksud adalah
usahakan untuk tetap menghadirkan hati di saat baca Al-Quran dengan cara mentartilnya. Sehingga kalau ada seseorang yang dia punya target khatam dalam 1 bulan 1 kali, dan dia harus menghatamkan itu, dibandingkan dengan dia membaca Al-Quran dengan tartil yang mungkin terkadang mengambil waktu yang cukup, yang lebih panjang dan lebih banyak. Padahal ini bukan bermakna kita meninggalkan wirid harian kita yang jumlahnya sudah pasti, sudah jelas, ya, dengan bacaan yang cepat. Bukan berarti kita meninggalkan hal ini. Akan tetapi, berikan waktu untuk mentartil Al-Quran, karena inilah yang akan berpengaruh untuk hati seorang muslim atau seorang mukmin. Ini dimaksud dari athar Abdullah bin Abbas. Dari Mujahid radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah. Mujahid ini salah seorang tabi'in besar. Mujahid ini ahli tafsirnya para tabi'in. Mujahid adalah salah seorang murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sedikit kita bercerita tentang Mujahid. Mujahid ini adalah seorang murid yang benar-benar serius dalam belajar. Mujahid adalah seorang yang mendatangi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu 3 kali, dan setiap beliau mendatangi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengkhatamkan Al-Quran dan berhenti pada setiap ayat. Maksudnya apa? Maksudnya, Mujahid ini belajar kepada Abdullah bin Abbas tafsir Al-Quran. Antum tahu siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kepada ini orang, pada Abdullah bin Abbas ini, tafsir Al-Quran, ta'wil. Tafsir bermakna ta'wil, makna tafsir. Ta'wil yang berartikan tafsir dari Al-Quran. Dari doa Nabi Muhammad SAW ini, jadilah Abdullah bin Abbas seorang yang benar-benar paham terhadap isi dari Al-Quran. Mufassirnya para sahabat. Sedangkan Mujahid adalah seorang murid yang penuh dengan tauladan. Berapa kali tadi? Beliau menghatamkan Al-Quran di hadapan Abdullah bin Abbas 3 kali, dan setiap ayat berhenti untuk mendengarkan tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Bayangkan bagaimana keadaan Mujahid terhadap makna-makna Al-Quran. Betapa pahamnya orang ini terhadap Al-Quran. Setiap ayat berhenti. Kalau kita menjumlahkan seluruh ayat Al-Quran, kalau kita mengambil jumlah yang masyhur, yang mungkin sebagian besar kita pernah ketahui jumlahnya, entah dari buku-buku pelajaran ketika masih masa sekolah, dikatakan 6.666 ayat. Padahal jumlahnya lebih daripada itu. Taruhlah kita 6.666 ayat. Sebanyak itu pula Mujahid memberhentikan Abdullah bin Abbas dan mendengarkan tafsir ayat tersebut. Dikali 3. Subhanallah. Pengulangan yang dilakukan oleh Mujahid menjadikan beliau seorang mufassir dari para tabi'in. Makanya para salafun salih dan juga para ulama ketika mendapatkan tafsir dari Mujahid, ketika mentafsirkan satu ayat, mereka mengatakan cukuplah dengan riwayat yang sahih dan valid dari Mujahid sebagai tafsir yang sahih. Kenapa? Beliau belajar langsung dari tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Sekarang mari kita lihat apa yang beliau sampaikan dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dari Mujahid. Annahu su'ila an rajulaini. Suatu ketika Mujahid
ditanya tentang dua orang. Muridnya Mujahid ini datang dan berkata kepada Mujahid, "Ya Syekh, bagaimana pendapatmu dengan dua orang? Yang pertama, membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Sedangkan yang satu lagi hanya membaca Al-Baqarah saja. Akan tetapi, yang membaca Al-Baqarah ini benar-benar membacanya dengan penuh penghayatan. Zamanuha, wa ruku'uhuma, wa sujudahuma, wa julusuhuma wahidun sawa." Lamanya sujud, lamanya ruku', lamanya sujud, lamanya duduk di antara kedua orang ini sama. Padahal yang pertama baca Al-Baqarah dan Ali Imran, sedangkan yang satu lagi membaca Al-Baqarah. Kemudian muridnya ini bertanya, siapa kira-kira yang lebih baik? Mujahid menjawab, "Alladzi qara'a al-Baqarata wahdaha afdal." Tentu lebih utama adalah yang membaca Al-Baqarah saja. Mengapa demikian? Dikarenakan dari cerita yang disampaikan oleh penanya tadi, dapat disimpulkan bahwasannya orang yang pertama membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa sehingga dapat berhasil membaca dua surat, Al-Baqarah dan Ali Imran. Sedangkan yang pertama membacanya dengan tenang sehingga hanya membaca Al-Baqarah saja. Padahal sampaikan cluenya tadi apa? Sujudnya sama, waktu sholat mereka sama, kemudian duduknya sama, lamanya sama. Pokoknya salam sama-sama salam. Takbiratul ihram sama-sama takbiratul ihram. Kan tapi yang satu baca Ali Imran, Al-Baqarah, itu lagi cuma baca Al-Baqarah. Artinya yang pertama tadi bacanya cepat. Mujahid mengatakan yang terbaik adalah yang baca Al-Baqarah saja. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat bacaan yang tentunya lebih tenang, meresapi setiap makna ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian beliau melanjutkan, وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْإِفْرَاطِ فِي الْإِسْرَاءِ وَيُسَمَّى الْهَذْرَمَةِ. Telah terlarang di kalangan para salaf untuk berlebihan dalam membaca cepat, وَيُسَمَّى الْهَذْرَمَةِ, tergesa-gesa. Istilahnya dari para ulama, hadramah. Hadramah ini istilah untuk orang yang membaca secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Ini bukan bermakna bahwasanya bacanya salah, tidak. Atau makharijul hurufnya tidak tepat, tidak. Ya. Makharijul huruf tepat, tajwid sudah sampai pada haknya, akan tetapi bacaan cepat ini menghilangkan rasa dan esensi dari bacaan Al-Quran yang dibaca. فثبت عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya seorang datang kepada beliau kemudian berkata, "Inni aqra'ul mufassal fi rak'atin wahidah." Ya Abdullah, aku membaca al-mufassal. Al-mufassal ini adalah kumpulan surat-surat. Ya. Ya, Quran ini dibagi menjadi beberapa bagian, menjadi 3 bagian oleh sebagian para ulama. Dan al-mufassal ini adalah dimulai dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Si orang ini tadi berkata, cerita kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah bin Mas'ud, sungguhnya saya membaca Al-Mufassal dari Qaf sampai surat Nas tadi dalam 1 rakaat." Faqala Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud menimpali pernyataan yang disampaikan oleh pria ini. Hadza kahadhish syair. Orang ini, engkau sudah membacanya seakan-akan sedang membaca syair. Cepat. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya akan datang satu zaman,
orang-orang membaca Al-Quran, akan tapi bacaannya tersebut tidak sampai melebihi kerongkongan mereka. Maknanya apa? Tidak sampai ke dalam hati mereka. Hanya sekedar di lisan dan berhenti di kerongkongan, tidak sampai memberikan bekas pada hati pembacanya. Walakin idza waqa'a fil qalb farasikh fihi nafa'. Akan tapi seandainya orang ini membaca Al-Quran, kemudian meresapi makna-maknanya, dan makna tersebut bersemayam di dalam hati orang tersebut, fihi naf'un. Farasakha fi nafa'. Maka inilah bacaan yang bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan juga Ahmad. Sebagian para ulama mengatakan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, وَالتَّرْتِيلُ مُسْتَحَبٌ لِلتَّدَبُّرِ وَلِغَيْرِهِ. Tartil ini disunnahkan untuk dalam rangka untuk mentadabburi Al-Quran. Dengan bacaan tartil ini, maka akan hadirlah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Qalu, dikatakan, artinya maksud dari qalu di sini adalah sebagian para ulama berpendapat yustahabbu tartilu lil ajami alladhi la yafhamu ma'anah lana dhalika aqrabu ila at-tawqir wal ihtiram wa ashaddu ta'thiran fil qalb. Ditekankan untuk membaca Al-Quran dengan tartil ini untuk orang-orang ajam. Apa itu orang ajam? Orang ajam itu lawan dari orang Arab. Maksudnya, orang yang tidak mengerti dan tidak berbicara dengan bahasa Arab. Tidak mengerti bahasa Arab. Kita nih orang Indonesia, asalnya adalah orang ajam. Karena kita tidak bicara bahasa Arab dan tidak mengerti pula bahasa Arab. Kecuali sebagian dari kita yang belajar bahasa Arab, maka dia sudah bisa dikatakan sebagai orang Arab. Orang Arab itu bukan hanya orang yang tinggal hidup di Arab, tapi siapa saja yang mengerti bahasa Arab bisa dikatakan sebagai orang Arab. Para ulama di sini mengatakan, sebagian pendapat dari mereka mengatakan bahwasanya tartil ini disunnahkan, tartil ini ditekankan untuk orang-orang ajam. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak faham maknanya, makna yang sedang dibaca tersebut. Lianna dzalika aqrabu ila tawqir. Bacaan orang ajam ini dengan tartil, dengan perlahan-lahan, itu lebih memberikan rasa penghormatan kepada Al-Quran yang sedang dibaca. Wa ashadda ta'thiran fil qalb. Dan lebih memberikan bekas kepada hati. Maka kita lihat. Dan mungkin sebagian kita merasakan hal yang demikian. Ketika mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari sebagian para qari, terutama qari yang membacanya dengan bacaan tartil, ya misalnya Muhammad Minshawi, Ibrahim Akhdar, bacaan-bacaan yang benar-benar lambat dengan tartil, ini akan memberikan satu pengaruh terhadap di hati kita, padahal kita tidak paham apa yang sedang dibaca. Ini yang dimaksud oleh pendapat sebagian para ulama. Akan tapi yang paling kuat dan paling rajih, membaca Al-Quran dengan tartil ini disunnahkan untuk siapa saja, bahkan untuk orang yang sudah faham bahasa Arab. Dengan dalil umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil, umum untuk orang Arab dan selain dari orang Arab. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan pasal yang selanjutnya, pasal yang masih sangat berkaitan erat dengan baca Al-Quran dengan tartil. Dan apa yang dimaksud dengan tartil tadi akan dijelaskan lebih gamblang pada pasal ini. Pasal ini kita berikan judul disunnahkannya untuk berhenti pada ayat-ayat rahmat untuk minta rahmat,
dan disunnahkannya untuk berhenti pada ayat-ayat azab untuk meminta perlindungan dari azab. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yustahabbu idha marra bi ayatin rahmatin an yas'al Allah ta'ala min fadlih. Disunnahkan, yustahab. Yustahab ini satu kalimat yang bermakna banyak. Yustahabbu, disukai. Ya. Kalau yustahabbu ini dikeluarkan oleh para imam-imam mutaqaddimin atau para ulama-ulama yang terdahulu, para salaf, maka maknanya bisa dimaknakan dengan sebuah perbuatan yang sunnah. Adapun lafaz makruh, kalau antum sedang belajar kemudian mendapati perkataan para ulama salaf yang terdahulu, bukan yang hari ini, ya. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya hukmu hadza al-fi'l makruh. Hukum perbuatan ini adalah makruh. Maka ketahuilah yang dimaksud dengan makruh ini adalah at-tahrim, adalah pengharaman, ya. Makruh yang dimaksud oleh para ulama terdahulu, ya, adalah haram. Wa yustahabu idza marra bi ayati rahmah an yas'al Allah ta'ala min fadlih. Disunnahkan ketika dia melewati, ketika dia membaca ayat-ayat rahmat untuk meminta kepada Allah rahmat tersebut. Wa idza marra bi ayati azab, ketika dia membaca ayat-ayat tentang azab, an yasta'idzallaha minasyarri wa minal azab. Ketika dia melewati ayat azab yang bercerita tentang azab neraka, tentang azab kubur, tentang azab tentang bagaimana keadaan kelak di hari kiamat, disunnahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam perbuatan buruk dan juga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak dia meminta kepada Allah dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, berikan aku keselamatan. Au as'aluka al-mu'afah. Ya Allah, berikanlah keselamatan untukku min kulli makruhin aw nahwa dzalik. Ini paling minimal. Kalau memang kita tidak berdoa dengan bacaan yang panjang sesuai dengan doa yang panjang sesuai dengan siap ayat, misalnya ketika berbicara tentang azab neraka, kemudian diceritakan di dalam ayat tersebut bahwasanya kelak orang-orang dimasukkan ke dalam api neraka, ya, yang apinya membara begitu panas. Disunahkan untuk berdoa, ya Allah, jauhilah aku dari api neraka yang apinya yang baranya begitu membakar. Paling tidak berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari apa yang engkau ceritakan dari dalam ayat ini. Wa idza marra bi ayati tanzihillah ta'ala nazzah. Dan apabila dia membaca ayat atau mendengarkan ayat yang di sana disebutkan tentang pensucian Allah Subhanahu wa taala, ya, nazzah Allah. Maka hendaknya dia mengucapkan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia mengucapkan subhanallah atau subhanahu wa ta'ala atau tabaraka wa ta'ala atau jallat azamatu rabbina, atau perkataan-perkataan yang semisal dengan ini. Termasuk pula dalam hal ini, ya, yang diajarkan oleh sebagian para salaf, dan ini termasuk dalam ilmu ada, adalah menekankan suara pada ayat-ayat yang menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika kita lewat pada ayat yang berbunyi subhana, maka kita tekankan suara kemudian kita tinggikan. Ini salah satu bentuk seni dalam membaca Al-Qur'an. Tapi ini bukan suatu perbuatan yang wajib. Ini adalah perbuatan yang menyempurnakan bacaan Al-Qur'an seorang hamba.
Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Satu malam, kata beliau. Hudzaifah ini bercerita, satu malam aku salat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taftatah al-Baqarah. Kemudian ketika Rasulullah SAW memulai bacaannya di salat malam tersebut, beliau membaca dengan surah Al-Baqarah. Fakultu, Hudzaifah mengatakan, yarka indal mi'ah. Kayaknya Rasulullah SAW ini bakal ruku ketika sampai pada ayat ke-100. Semua malah. Tapi Rasulullah SAW masih lanjut. Fakultu yusalli biha rak'ah. Kayaknya Rasulullah SAW ini menyelesaikan Al-Baqarah ini dalam satu rakaat. Famadha. Ternyata Rasulullah SAW masih lanjut. Fakultu yarka'u biha. Kayaknya selesai Ali Imran deh Rasulullah SAW berukuk. Masih lanjut lagi. Summa fatahan nisa. Rasulullah SAW melanjutkan membaca surah An-Nisa. Summa fataha Ali Imran faqara'aha yaqra'u tarassula. Beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran dengan menyambung dalam satu rakaat. Yaqra'u tarassulan. Baca Al-Quran dengan bacaan tarassul. Apa itu? Dijelaskan langsung. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Ketika beliau membaca atau melewati ayat di dalamnya ada tasbih, subhanallah, maka Rasulullah SAW bertasbih di dalam salatnya. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Ketika terdapat di dalam yang sedang ia baca, yang dibaca Rasulullah SAW, sebuah permintaan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau minta pada saat-saat tersebut. Wa idza marra bi ta'awudhin ta'awwadh. Ketika di ayat tersebut Rasulullah SAW membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang permintaan perlindungan dari seorang hamba kepada Rabbnya, maka Rasulullah SAW meminta perlindungan dari apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Artinya, ketika Rasulullah SAW membaca setiap ayat-ayat ini, Rasulullah SAW meresapi maknanya, kemudian benar-benar merasakan, menetapkan seakan-akan itu adalah pembicaraan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah pada pertemuan-pertemuan yang pertama di dalam bab ini atau ada pembacaan Quran ini dianjurkan oleh Imam An-Nawawi Ta'ala untuk menghadirkan seakan-akan seorang sedang membaca suratan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Khitabun min Allah. Surat yang langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk si hamba ini. Seakan-akan demikian. Inilah yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Ketika membaca ayat-ayat di dalamnya ada tasbih subhanallah, maka Rasulullah SAW mengucapkan tasbih subhanallah. Ketika ayat-ayat rahmat, Rasulullah SAW meminta agar mendapatkan rahmat tersebut. Ketika nikmat tentang surga, Rasulullah SAW meminta. Ketika nikmat tentang azab tentang neraka, Rasulullah SAW meminta perlindungan darinya. Begitulah yang dimaksud dengan yaqra'u tarassulan. Rasulullah SAW membaca dengan benar-benar memaknai setiap maknanya. Berhenti pada ayat ini, baca doa. Berhenti pada ayat azab, minta perlindungan. Dan begitu seterusnya. Hadis Hudzaifah, cerita dari Hudzaifah ini bisa dilihat dalam Sahih Muslim, hadis nomor 772. Wa kana surat An-Nisa fi dzalika al-waqt muqaddamatan ala Ali Imran. Imam An-Nawawi Ta'ala menjelaskan tentang mungkin pertanyaan sebagian orang ketika membaca riwayat dari Hudzaifah ini. Kok Rasulullah SAW baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran. Kenapa Nisa dulu, baru Ali Imran? Ya. Langsung dijawab oleh Imam An-Nawawi Ta'ala, wa kanat surat An-Nisa, dahulu pada saat itu, An-Nisa itu posisinya muqaddamatan ala Ali Imran, lebih dahulu dibandingkan posisi Ali Imran dalam tartib surah. Sebagai ilmu tambahan untuk antuna sekalian, bahwasanya tartib
atau urutan-urutan surat dari Al-Quran, atau secara umum. Kita jelaskan secara umum. Di dalam Al-Quran ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah urutan ayat. Yang kedua adalah urutan surat dari Al-Quran. Urutan ayat merupakan perkara-perkara tauqifi. Perkara-perkara yang membutuhkan dalil. Dan penyusunan ayat-ayat yang sebagaimana kita ketahui hari ini adalah penyusunan yang didiktekan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Bahwasanya ayat ini di surat ini setelah ayat ini. Begitu seterusnya. Jadi tidak bisa kita membolak-balikkan ayat-ayat dari Al-Quran. Oleh karenanya, makruh hukumnya ketika seorang membaca dalam satu surat, ya misalkan surah Al-Baqarah, pada rakaat pertama dia membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila, dan seterusnya. Kemudian pada rakaat kedua dia membaca ayat kursi. Ini sebagian para ulama memakruhkan ya, yang perbuatan demikian. Kenapa? Karena seakan-akan bacaan seakan-akan kita membalikkan posisi dari ayat-ayat tersebut. Ini sebagian para ulama menyatakan demikian. Ya, tidak diperbolehkan untuk membaca ayat yang terakhir, kemudian pada rakaat kedua ayat yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Dikarenakan urutan ayat-ayat dari Al-Quran adalah perkara-perkara yang membutuhkan dalil. Yang kedua adalah urutan surat-surat dari Al-Quran. Urutan surat-surat dari Al-Quran ini ada yang datangnya langsung dari Rasulullah SAW, dan ada pula yang datangnya dari para sahabat yang mendengar bacaan Rasulullah SAW. Akhirnya ada dari para sahabat, akan tapi para sahabat ini langsung mendengar Rasulullah SAW membaca demikian urutan suratnya. Terkadang Rasulullah SAW tidak langsung mendiktekan bahwasannya ini surat setelah surat ini. Misalnya Ali Imran setelahnya An-Nisa ya, atau kemudian setelah An-Nisa Al-Maidah ya. Ya. Ada yang sebagian surat yang demikian, ada pula yang tidak. Karenanya juga pada hal ini sebagian para ulama memakruhkan untuk membaca surat yang urutannya lebih terbelakang, lebih terakhir, kemudian pada rakaat selanjutnya pada salat membaca surat yang urutannya lebih dahulu. Kemudian bahasan tentang Al-Quran ini juga poin yang ketiga adalah surat-surat dari Al-Quran. Penamaan surat-surat dari Al-Quran adalah penamaan yang datang dari Rasulullah SAW dan juga merupakan perkara ijtihad. Oleh karenanya, terdapat perbedaan beberapa nama surat. Misal, surah Al-Isra, di sebagian mushaf dikatakan surat Bani Israel. Dan yang lain sebagainya. Ini sebagai tambahan wawasan untuk kita semua. Pada saat itu, dikatakan oleh Imam Nawawi di sini, pada saat itu, pada Rasulullah SAW membaca tersebut, posisi surat An-Nisa adalah lebih dahulu dibandingkan surat Ali Imran. Kemudian beliau melanjutkan, qala ashabuna rahimahumullah. Ashabuna di sini adalah mazhab Syafi'i. Artinya para penganut mazhab Syafi'i mengatakan, ini para a'immahnya berarti, orang imam-imamnya mazhab Syafi'i mengatakan, wa yustahabbu hadha as-su'al wal isti'adzah wat tasbih li kulli qari' sawan kana fi as-salah aw kharijan minha. Disunnahkan melakukan hal yang demikian, yakni membaca atau berhenti pada ayat-ayat permintaan rahmat, kemudian meminta doa dan berdoa kepada Allah, atau
atau ketika lewat pada ayat-ayat tentang azab, meminta perlindungan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disunnahkan untuk siapa saja yang membaca Al-Qur'an, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah. Qalu wa yustahabbu dhalika fi salati al-imam wal-munfarid wal-ma'mum li'annahu du'a واستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة. Dan juga disunahkan melakukan hal yang sama yang demikian ini untuk seorang yang menjadi imam atau seorang yang salat sendiri atau membaca surat An-Nas atau menjadi makmum, li'annahu du'a. Kenapa sama? Dikarenakan hal ini adalah perbuatan ini adalah doa, berdoa minta rahmat, doa minta perlindungan. Fastawau fihi katka'min. Maka mereka semua sama-sama disunnahkan sebagaimana disunnahkannya untuk mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماهير العلماء رحمهم الله. Sunnah ini yang menyatakan ini sunnah, ya, dia minta berdoa di saat baca ayat-ayat, ya, tentang rahmat, tentang nikmat, dan juga minta ampunan di saat membaca ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i secara khusus dan juga pendapat mayoritas para ulama, jamaahirul ulama. Mayoritas para ulama. Akan tetapi ada yang berbeda. Yang dikatakan dari mayoritas para ulama ini tidak masuk di dalamnya Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhabnya secara umum adalah tidak disunnahkannya melakukan hal yang demikian. Bal yukrahu fis salah. Bahkan makruh hukumnya dilakukan di saat salat. Akan tetapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di akhir pembahasan ini, was-shawabu qaulul jamaahir lima qaddamna. Dan paling benar kata Imam An-Nawawi, dan ini merupakan pendapat beliau, adalah pendapat dari jumhur para ulama. Ada satu poin penting lagi sebelum kita menutup sesi materi terkait dengan membaca atau berbuat hal yang tadi kita sebutkan. Ketika membaca ayat ada meminta, kemudian meminta perlindungan, kemudian ketika rahmat meminta rahmat tersebut. Terdapat perbedaan para ulama untuk di luar salat nafilah, di luar salat wajib, di luar salat sunnah. Adapun pada salat-salat sunnah, maka sebagaimana sudah kita jabarkan tadi, hukumnya disunnahkan. Hukumnya disunnahkan. Jadi kalau sedang salat tarawih, ya, atau sedang salat bersama dengan salat sunnah sendirian di rumah dan sebagainya, ya, maka praktekkanlah masalah ini. Praktekkan apa yang dibacakan, apa yang diperhatikan oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Akan tetapi pada salat wajib terdapat perbedaan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tetap boleh dengan syarat tidak mengganggu posisi dia dalam pengikutan dia terhadap imam. Asal jangan tidak mengganggu tersebut dan tidak mengganggu fokusnya untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh imam, maka diperbolehkan. Karena kenapa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Idza quri'al Qur'an
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, maka diam, maka diam. Wa ansitu, diam dan simak baik-baik. La'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan rahmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika dibacakan Al-Quran oleh imam, maka dengarkan. Dan ini lebih ditekankan pada salat wajib. Ambil dari saya kaidah ini dan catat kaidah ini. Perkara-perkara sunnah lebih luas dibandingkan perkara-perkara wajib. Saya ulangi, ini kaidah penting. Dan kaidah ini bisa dipraktekkan pada banyak macam hukum-hukum yang senada dengannya. Perkara-perkara sunnah, di dalam perkara-perkara sunnah lebih luas dibandingkan perkara-perkara wajib. Maksudnya, ada beberapa hal yang boleh dilakukan di dalam amalan sunnah dan tidak diperbolehkan di dalam perkara-perkara yang wajib. Bilmisal, yatadhihul maqal. Dengan contoh, maka akan semakin difahami. Kita berikan contoh. Salat di atas kendaraan. Salat di atas kendaraan yang bergerak ke sana dan ke sini dalam mazhab Hanbali. Diperbolehkan salat di atas unta atau kendaraan secara umumnya pada salat sunnah dan tidak diperbolehkan pada salat wajib. Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW salat di atas kendaraannya, atas untanya, ghayr annahu la yusalli al-fardhah. Akan tapi beliau tidak pernah salat wajib di atas tunggangannya. Contoh lainnya, pada puasa misalnya, diperbolehkan untuk membatalkan puasa sunnah dengan alasan terkecil sedikit pun, dan terlarang pada puasa wajib. Contoh, anti sedang puasa Senin Kemis. Tiba-tiba datang undangan untuk makan-makan. Maka boleh untuk membatalkan puasa. Berbeda kalau itu merupakan puasa wajib. Kita tidak sedang bicara Ramadan. Ramadan sudah jelas ya. Nggak ada yang buka di tengah siang bolong. Puasa wajib, puasa ganti misalnya, tidak boleh melakukan hal yang sama. Sedang puasa ganti, tiba-tiba diundang makan, hukumnya tidak sama dengan puasa sunnah. Tidak boleh untuk membatalkan puasa ganti hanya dikarenakan hal tersebut. Jadi kalau darurat, jelas darurat tubihul mahzurat. Kalau memang darurat yang menurut sampai lapar banget, sampai haus yang akan mengantar seseorang kepada kehancuran misalnya, ya boleh. Tapi kalau tidak, kalau sekedar diundang makan saja kita masih bisa datang, kemudian tidak makan masih bisa gitu ya, maka terlarang untuk melakukan tersebut pada perkara-perkara yang wajib. Begitu pula dengan pembahasan kita sekarang ini. Yang disunnahkan tadi, minta perlindungan kepada Allah ketika membaca ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, juga minta rahmat Allah ketika mendapatkan ayat tentang surga, tentang nikmat. Dianjurkan dan disunnahkan ketika sedang salat sunnah. Pada salat wajib,
terdapat perbedaan di kalangan para ulama, dikarenakan ini adalah perkara wajib yang terikat dengan berbagai macam keterikatan, ya, sehingga jangan sampai merusak sholat wajib tadi. Allah Ta'ala alam. Ini kiranya yang bisa kita bahas pada sesi materi pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dan berkah atas ilmu yang kita pelajari pada petang hari ini. Dan kami mohon maaf atas gangguan yang tadi terjadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kesabaran antum dalam menunggu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ganjaran besar terhadap antum semua. Ya, Insya Allah kita bertemu pada pekan yang akan datang. Kami berikan kesempatan untuk 1 atau 2 orang penanya, terutama pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada moderator. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas pemaparan materi kita pada sore hari ini. Mungkin kami persilakan untuk Mahat mengajukan 1 pertanyaan kepada Ustaz. Silakan. Atau kita ambil pertanyaan dari ruang chat aja Ustaz. Boleh. Yang berkaitan aja Ustaz. Ini kita pilih salah satunya. Bismillah. Apakah termasuk membaca secara tartil jika seseorang hanya paham makna secara bahasa dalam Al-Quran dan tidak semua memahami ayat Al-Quran dalam tafsir Al-Quran? Demikian Ustaz pertanyaannya. Baik. Kalau yang dimaksud adalah hanya memahami makna terjemahan dengan terjemahan bahasa Indonesia, maka perlu antum ketahui terjemahan keluaran Departemen Agama Republik Indonesia sudah mendekati, bukan sesuai, sudah mendekati tafsir dari ayat tersebut. Ini yang harus kita syukuri. Karena panitia atau lajnah yang menerjemahkan Al-Quran adalah orang-orang alim, ya, orang-orang mufassir, baik dari Indonesia atau dari luar Indonesia. Artinya kalau hanya sekedar memahami makna-maknanya dari terjemahan saja, itu adalah suatu kelebihan, masya Allah. Kalau antum memang benar-benar paham dari apa yang antum baca. Walaupun nanti untuk menambah ilmu lagi, menambah keluasan terhadap satu ayat tersebut, maka bacalah tafsir ringkas. Tafsir misalnya tafsir As-Sa'di yang ringkas, ya, kalau sudah ada terjemahannya, maka itu lebih baik. Namun kalau memang bacaan Al-Quran kita, kemudian yang tergambar di pikiran kita adalah maknanya bahasa Indonesianya yang pernah kita baca, maka itu sudah merupakan sebuah kebaikan. Tetap pada jalur tersebut dan tambah dengan membaca tafsir Al-Quran. Dan ini termasuk juga baca Al-Quran secara tartil. Saya lupa tadi untuk sedikit membahas masalah ini. Menyinggung masalah ini. Bahwasanya bacaan tartil ini tidak ada kaitannya dengan bagus tidaknya bacaan seorang. Artinya, bacaan tartil ini tidak terbatas pada orang yang sudah lafal, sudah fasih dalam membaca lafaz-lafaz Al-Quran. Artinya, derajat warattilil Qur'an tartila ini tetap bisa digapai bahkan kepada orang-orang yang baru pandai baca Al-Quran. Walaupun makharijul hurufnya masih tidak tepat, kan, tapi kalau benar-benar dengan kejujurannya dia ingin memahami makna Al-Quran, maka itu lebih baik dibandingkan orang yang bacaannya fasih begitu luar biasa, tapi bacaannya dia tidak meresapi dari apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut.
Belajar Al-Quran, makharijul huruf, kita tekankan, itu bagus, akan tetapi bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah mentadabburi Quran, memahami maknanya, kemudian nanti mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan batasi makna tartil itu untuk orang yang sudah fasih dalam baca Quran. Yang kita belum fasih, makhraj haruf kita mungkin kadang belum tepat tuh di tempatnya. Lidahnya tuh belum sampai tuh ke ujungnya. Maka kita tetap dapat mendapatkan fadilah membaca Quran dengan tartil. Kalau kita benar-benar mempraktikkan apa yang diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat. Allah Taala alam. Nah, silakan. Berarti tambah satu lagi Ustaz pertanyaannya, atau cukup satu aja? Silakan satu lagi. Masih ada 1 menit lagi. Ya, bismillah. Baik, ini Ustaz ada pertanyaan dari room chat. Bismillah. Afwan Ustaz, mana yang harus didahulukan, memperbaiki bacaan Al-Quran tapi hafalannya tidak nambah-nambah, atau menghafal Al-Quran tapi dengan standar kualitas bacaan tidak bertambah baik? Jazakallah khairan Ustaz. Nah, Ustaz. Tidak ada kontradiksi kan di antara keduanya. Ya. Kalau keamburadulan bacaan anti atau Anda adalah sebuah bacaan yang dapat merusak makna, maka dahulukan memperbaiki bacaan Al-Quran. Akan tapi kalau bacaan antuna yang maksud amburadul itu adalah bacaan yang tidak sesuai dengan standar guru taksin Anda dengan tingkatan level-levelnya, akan tapi misalkan belum tepat makharijul hurufnya, ya, atau misalnya mat-matnya tidak begitu tepat banget, yang awalnya 6 tiba-tiba dibaca 5 nggak sampai nafasnya, maka untuk hal ini Anda terus belajar, nanti terus belajar dengan tanpa menyampingkan hafalan Al-Quran yang anti butuhkan untuk salat. Catat ini, jangan sembarangan saja. Artinya jangan diambil mentah-mentah. Oh, ya udah ngafal aja dengan bacaan yang begitu tidak bagus-bagus banget ini. Catat baik-baik, yang dihafal itu adalah yang membantu, yang dapat dibaca di saat salat, terutama Al-Fatihah atau sebagian surat-surat pendek. Karena kalau menunggu bagus bacaannya, tidak sempurna salat kita nanti. Artinya kalau masih benar-benar hancur tuh bacaan, atau tidak masih amburadul, perbaiki dulu. Karena akan sulit memperbaiki bacaan kalau sudah salah dan sudah dihafal. Percayalah. Hafalan antuna atau hafalan anti yang benar-benar anti hafalkan tapi bacaannya salah, sulit memperbaikinya. Maka kalau bisa perbaiki sebelum menghafal Quran itu adalah lebih baik. Dan sekali lagi tidak ada kontradiksi di antara kedua hal ini. Nggak mungkin antum nunggu dong untuk fasih dalam baca Al-Quran baru ngafal Al-Fatihah. Nggak mungkin kan? Padahal Al-Fatihah adalah rukun salat. Ya. Ini kira-kira jawaban. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua para pembelajar yang jujur dalam belajar, dan kemudian ilmu yang diterima ini benar-benar diamalkan, ya, dipraktekkan pula di dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf atas gangguan yang terjadi, dan mohon maaf tidak buka video. Karena kalau buka video suaranya putus-putus. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan kajian kita pada petang hari ini. Ya, kami terima kasih pada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini, ustazahnya, musyrifahnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati untuk semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
mengampuni pembicara, orang tuanya, guru-gurunya, istri dan anaknya, saudara-saudarinya, tetangganya, dan siapapun yang punya salah padanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kaum muslimin dan menjaga kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi, Allah Subhanahu wa taala merahmati guru-guru kita yang masih ada ataupun yang sudah wafat. Khutfiddin, saudara-saudara muslimah, tetap berada di jalur ini, di jalur menuntut ilmu. Jangan bergeser. Karena ini adalah sebuah kenikmatan. Dan orang yang meninggalkan kenikmatan yang sudah dia dapatkan adalah sebuah kebodohan. Tetap di jalan ini dan minta pertolongan Allah agar ditetapkan dalam jalan menuntut ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayat kita dengan akhir yang bahagia. Tujuan kita belajar adalah agar kita wafat di jalan ini, menuntut ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dekat dengan Al-Quran dan kalam Allah. Barakallahu fikunna, jazakunallahu khairah. Kami izin undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.